Nah, itu tadi ya, penjelasan tentang pra-menulis sampai tahapan menulis gitu. Nah, sekarang saya akan cek nih di kolom chat sudah banyak. Tapi sebelum di kolom chat mungkin nih ada yang mau langsung bertanya, boleh langsung raise hand ya. Saya persilakan 3 orang aja dulu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk tanya langsung nih sama Miss Cici ya. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang sudah ditulis Bapak Ibu di kolom chat ya. Oke, ada yang mau bertanya langsung, ngomong langsung nih sama Miss Cici? Oke, saya akan tunggu sebentar. Kalau memang tidak ada, saya langsung membacakan aja ya Miss ya, Boleh pertanyaan silakan. di kolom chat. Kalau yang alumni udah ini Miss Widuri udah apa? Udah, iya Udah betul. hafal ya? Sebagian kan karena ada yang lagi, reciting ya, jadi Mhm mhm. oke. Miss, apakah kemampuan memegang pensil pada anak cewek dan cowok berbeda? Ini gimana nih Miss Cici? Enggak deh, sama aja, enggak Sama ada ya? perbedaannya. Cuman biasanya kalau kalau tergantung anaknya juga sih ya. Karena kadang-kadang gini, anak cowok itu biasanya lebih aktif karena lihat papanya misalnya lagi benerin sepeda atau lagi ngotek-ngotek sesuatu, itu kan lebih aktif ya, pasti deh, pasti lebih aktif merhatiin terus dia ikut-ikutan. Jadi tangannya itu lebih bergerak aktif tentunya. Cuma tidak juga menjamin ya, biasanya kalau dia menulis, anak-anak cewek tulisannya jauh lebih rapi. Jadi nggak ada jaminan, balik lagi sama-sama kalau dua-duanya distimulasi dengan bagus, dikuatkan akan bagus juga. Oke, terima kasih Miss. Selanjutnya, kalau usia 7 tahun Miss, tapi menulisnya itu masih belum tanpa spasi, jadi nggak ada spasinya gitu Miss, nulisnya itu Mhm. gimana stimulasinya Miss? Berapa tahun tadi Miss Widuri maaf? 7, 7 7 tahun tahun Miss. ya. Kalau menurut saya untuk, melatih menulisnya ini, pertama kita kasih medianya yang lebih lebar dulu ya. Mumpung masih 7 tahun gitu ya. Jadi jangan yang buku tulis kecil. Kasihlah mungkin ibu bisa buat di HVS supaya apa? Supaya kita bisa lihat nih ruang gerak pergelangan tangannya itu seperti apa. Apakah masih kaku atau tidak? Karena biasanya dipengaruhi sama si pergelangan tangannya itu. Bermanuvernya seperti apa ya. Bisa buat aja di HVS dulu kalau nggak ada green board karena kan kalau green board juga agak susah ya Miss Widuri di Indonesia kayaknya ya untuk Ya, Kak. beda sama aparatus yang lain gitu. Jadi kalau pakai HVS itu kan cukup lebar ya F4 apalagi ukurannya di garis aja pakai penggaris nggak usah ngeprint biar cepat jadi sesuai kebutuhan anak. Terus nanti kita bisa kasih contohkan dulu di bagian atas misalnya saya makan bolu atau saya makan kue. Nah, anaknya nanti akan mengikuti dilihat spasinya juga kita contohkan dulu di atasnya gitu. Selain tentu saja kita bantu untuk tadi menguatkan si tangannya, si jarinya supaya pergelangan tangannya ini lebih luas. Betul. Oke, terima kasih Miss Cici. Nah, Baik. selanjutnya nih, Miss kalau pakai SPL itu dikenalkan nama hurufnya atau foneksnya? Nah, jadi kalau mau kenalkan fonik itu boleh, bunyi huruf ya. Tapi biasanya sih kalau nama huruf itu anak-anak gak perlu dikenalkan tapi udah tahu dari lagu. Biasanya lebih lebih tahu itu. PR-nya foniknya justru gitu. Dari alumni yang sebelum-sebelumnya pasti PR-nya itu di fonik karena kalau itu tadi ya, yang penting cara kita kenalnya betul ya, Bu, supaya anak-anak gak bingung. Ketika kita bilang A, B, C itu nama huruf, ini nama huruf. Tapi kalau kita bilangnya A, B, C, seperti itu bunyi huruf. Jadi jangan salah ketika presentasi. Biasanya kita suka anggap sepele nih Miss Widuri ya, cara-cara presentasi atau kita ketika memberikan instruksi, ini huruf apa? Cuman huruf aja, tanyanya ini huruf apa? Anaknya jawabnya B, padahal kita lagi belajar fonik. Jadi tanyanya ini bunyi huruf apa atau ini bunyi huruf P, gitu. Ya, kitanya yang harus satu kesatuan gitu kalau bicara dengan anak-anak supaya nggak bingung. Ini menarik juga Miss Widuri nih di untuk anak-anak kelas usia SD terutama gitu ya. Mungkin saya pernah bahas di kelas matematika. Jadi kayak kita kalau ngomong sehari-hari, contohnya itu beli ikan. Kan kita ngomongnya cuma aku beli lele gitu ya, atau mama beli lele. Padahal kalau di buku itu kan ikan lele berapa ekor. Karena anak tuh nggak biasa cuma beli lele 5 gitu ya. Sementara ketika dihadapkan dengan soal-soal atau cerita-cerita, katanya itu jadi panjang. Ibu membeli ikan, ada ikannya lagi, lele 5 ekor, ada ekornya juga. Itu yang pernah saya ceritakan di kelas matematika. Dan satu lagi, kebetulan banget ini baru ketemu juga gitu ya. Nafisa ini lagi belajar tentang geometri kan. Nah, dia itu bertemu dengan kata titik sudut. Sementara yang dia tahu itu cuma sudut aja. Jadi persegi itu hanya ada 4 sudut. Ternyata di bukunya itu ada 4 titik sudut. Jadi dia fokusnya bukan ke sudutnya, tapi dia cari gambar titiknya. Loh, kok di gambar itu nggak ada titiknya? Dia sampai ngotot gitu ya. Di gambar itu nggak ada titiknya, tapi ditanya ada titik. Padahal maksudnya adalah sudut. Nah itu yang kita nggak biasa untuk bicara secara lengkap sama anak-anak. Makanya kalau ngobrol sih sebenarnya boleh, wajar aja namanya kita ngobrol sehari-hari. Tapi ketika kita presentasi, ketika kita memang sedang belajar sama anak, diusahakan secara apa ya lengkap memberikan instruksi sama anak. Ya biar anak nggak bingung. Karena saat ini Miss Widuri juga Bapak Ibu, anak itu tidak hanya bisa membaca saja. Critical thinking dan kemampuan yang lainnya itu yang justru digali. Kemarin baru aja lewat di timeline saya, ada sedikitnya 25 skill yang harus dikuasai anak. Dan itu bukan yang berbicara, menulis, membaca enggak, tapi lebih ke soft skill-nya gitu. Itu yang justru jadi PR kita bersama seperti misalnya merangkai kata lengkap, kemudian misalnya lagi proses-proses berpikir lah pokoknya lebih ke abstraksi gitu bukan hanya sekedar bisa baca bisa ngitung bisa nulis nggak ke situ lagi itu udah ketinggalan zaman seperti itu karena dianggapnya kemampuan basic ya yang pasti anak-anak udah bisa gitu. Setuju. Oke, kita lanjut ya. Ya. Motivasi untuk anak yang jenuh menulis, Bu, gimana nih Miss Cici? Limitasi waktunya kita lihat lagi apakah waktunya terlalu lama ataukah menulisnya terlalu banyak gitu ya. Tadi di akhir untuk yang menulis itu sangat-sangat dilimitasi ya. Contohnya 3 kata dulu tapi 3 katanya ini boleh kata benda ya kita kasih gambar supaya lebih menarik juga boleh kalau punya figurin kita kasih figurin ada objeknya di situ juga bisa ya. Setelah 3 kata benda, kita bisa gabungkan dengan kata yang merangkai satu kalimat. Gitu, saya mau mandi, saya beli baju atau saya beli bola gitu sehingga anak belajar menyusun satu kalimat secara utuh tapi yang masih sederhana 3 kata aja dulu. Ya itu yang pertama limitasi waktunya nggak harus yang setengah jam. Kalau sekiranya udah nih anaknya nulis 5 kata atau satu kalimat utuh terus selesai di waktu yang 5 menit selesai, ya udah. Ya kita sudahi. Kita kasih kesempatan anak untuk main kah atau mungkin dia senang untuk baca buku atau cuma sekedar lihat gambarnya aja nggak apa-apa supaya apa kita menjaga semangatnya dia nggak jenuh dan nggak kapok. Lalu yang berikutnya lagi adalah kita lihat jenuhnya karena apa? Apakah jenuhnya itu karena dia nggak tahan duduk? Karena ada ya anaknya itu sebenarnya mau belajar tapi cuma dia itu badannya nggak kuat Miss Widuri untuk menopang tubuhnya. Jadi dia nggak tahan lama-lama duduk cuma bisa 3 menit, 7 menit. Setelah itu ya udah dia minta untuk berdiri kah, untuk main kah, untuk bergerak. Kita lihat lagi ya Bu, seperti apa nih masalahnya. Makanya di kelas intensif ini saya mau Bapak Ibu observasi. Jadi tidak hanya bertanya kemudian ini kan secara teori ya yang saya jelaskan itu secara teori. Tapi pada prakteknya nanti akan dikembangkan lagi. Contoh misalkan tadi saya bilang Bu, untuk bilateral coordination contohnya ini, itu secara teori. Oh, anakku udah bisa Miss kalau cuma ngikutin gerakan garis di bilateral coordination. Ya udah kembangin lagi contoh yang lainnya. Misalnya dari garis itu pakai objek lain atau dari garis itu pakai benang atau dari garis itu pakai balok-balok kayu. Dikembangkan sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Jadi nggak yang saklek, saya kasih contoh ini, ya udah langsung diterapkan ke anaknya. Lihat lagi anaknya udah bisa apa enggak. Oh, anaknya belum bisa di bagian yang ini, turunin lagi levelnya.
gitu ya. Garisnya jangan yang susah-susah, garisnya yang lurus dulu, atau garisnya yang zigzag aja, zigzagnya juga yang besar, atau garisnya yang melingkar aja dulu gitu, dilihat lagi gitu. Jadi panduannya aja nih yang ada di kelas ini. Makanya saya ajak Bapak Ibu untuk observasi anaknya, apakah tubuhnya atau situasi lingkungannya yang memang kurang tepat saat dia belajar nulis, atau memang kita yang terlalu ngedrill anak. Ngasih beban, bukan beban ya, ngasih PR-nya tuh nulisnya hampir 1 halaman atau waktunya yang terlalu lama gitu ya, balik lagi, observasi lagi. Betul, oke. Terima kasih nih selanjutnya nih. Iya, Kalau usia 5 tahun itu kan sudah harus pakai tripod grip ya, misal 3 jari. Nah, mhm. posisinya ini apakah harus sesuai yang digambar tadi atau boleh nih posisi jarinya beda? Karena anak saya sudah 3 jari, tapi nggak pakai ujung jempol nih, mungkin, agak beda gitu ya, itu gimana Mhm, Mas posisinya? mhm. Ya sebetulnya idealnya seperti itu ya yang ada di gambar, karena yang ada di gambar ini dikeluarkan, dari klinik-klinik tumbuh kembang anak gitu. Cuma memang bahkan bukan hanya anak-anak, kita aja orang dewasa kebanyakan itu ada di stage 4, kebanyakan gitu ya, masih yang 4 jari, tapi pergelangan tangannya masih oke. Nah, nanti lihat lagi anaknya, kalau dia sudah 3 jari, dan ketahanannya bagus, ya nggak masalah gitu. Dilihat lagi, pergelangan tangannya bermanuvernya bagus atau enggak, gitu ya. Karena kebanyakan nomor 4 sih sebetulnya Miss Widuri. Iya, betul ya. Oke, selanjutnya anak laki-laki usia 7 tahun tapi belum mau menulis nih, ini stimulasinya gimana ya? Usia 7 tahun. Usia 7 tahun ini udah usia SD ya. Pastinya yang paling pertama yang harus Ibu lakukan adalah ajak untuk practical life Montessori yang tadi saya contohkan, karena lebih intensif. Kalau hanya practical life di rumah, betul itu juga bisa, tapi anak tuh kan bebas ya kalau practical life di rumah, karena ya kalau nyiram ya nyiram aja gitu ya, kalau nyapu ya nyapu aja. Sementara kalau di Montessori itu ada aturannya, harus 3 jari. Boleh kok 5 menit nggak apa-apa, atau 3 menit boleh, tapi bener patokannya di 3 jari. Contoh gini ya, kalau Bapak Ibu bingung seperti ini, jadi practical itu ada 2. Satu, practical life yang memang kita lakukan langsung di keseharian kita. Anaknya terlibat masak, terlibat bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Ada lagi yang namanya IPL yang tadi saya tampilkan di slide, exercise of practical life. Ini prinsipnya menggunakan prinsip Montessori. Ada pakemnya sendiri gitu ya, ada caranya sendiri dari kiri ke kanan, kemudian menggunakan 3 jari, kemudian posisi kita saat presentasi juga ada di sebelah kanan anak, itu ada panduannya supaya apa? Karena kita mau mencapai tujuan, kayak terapi lah, kayak lagi berobat gitu ya. Kalau sakitnya cuma flu aja, ya udah nggak apa-apa, kita kasih makanan yang ada di rumah, mungkin sop ayam dan sebagainya, nanti sembuh. Tapi kalau ternyata gejalanya lebih berat, kita butuhkan bantuan obat-obatan, kita butuh mungkin makanan yang lebih spesifik lagi supaya flu-nya tidak berat. Nah, itu namanya stimulasi gitu. Itu mungkin bahkan ada yang terapi gitu ya, lebih dalam lagi. Jadi kalau memang kelihatan udah 7 tahun juga sudah masuk usia SD, intensifkan lagi nih practical life-nya. Menggunting, meronce ya, yang sederhana dulu, karena kan menggunting juga masih yang sederhana ya, kemudian menyendok juga sederhana, menuang dari gelas satu ke gelas yang lainnya, kemudian bisa lagi meremas, meremas juga sama, memeras, buat tangan, ini juga sama, jemur, membuka, kancing, menutup resleting, itu sederhana banget tapi pakai 3 jari. Kuatkan dulu itunya, ya Bu ya. Coba intensifkan setiap hari dengan, permainan macam-macam, karena 7 tahun mah udah ngerti gitu ya, jadi kalau kita ajakin cuma sekedar buka tutup kancing kayaknya bosan. Makanya Ibu mungkin, dibutuhkan satu kreativitas yang aduh PR banget memang ya, biar anaknya nggak bosan. Tapi coba diintensifkan deh, kita lihat 2, 3 bulan ke depan seperti apa, ya Bu ya. Setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada 2 Ibu pertanyaan, pertanyaannya itu hampir sama, Miss. Ini Iya. kalau di rumah tulisannya itu bagus, tapi kenapa kalau di sekolah jadi acak adul ya? Ini kenapa? Kalau di rumah ibunya mau digalak katanya. Oh, oke, Kenapa ya? oke, oke. Nggak bisa stabil gitu katanya. Mungkin, kalau saya sebagai orang tua ya, saya pasti akan tanya sama wali kelasnya sih. Saya akan tanya dulu apakah ada, misalnya posisi duduk anak juga menentukan, gitu ya, atau ada distraksi dari temannya, atau kita bisa lihat waktunya, apakah di sekolah ini anak merasa cukup waktu untuk menulis atau merasa keburu-buru. Gitu ya. Kalau di rumah kan enak ya, cukup senggang lah, dia posisi duduknya juga sama. Kalau saya sebagai orang tua pasti saya akan tanya wali kelas saya, misalnya gini, "Bu," gitu ya, tanya ke wali kelasnya, "Gimana progres anak saya di sekolah seperti apa? Saya lihat di bukunya tulisannya itu misalnya kok kalau di sekolah kurang rapi," gitu ya, "tapi kalau di rumah saya lihat dia bisa mengikuti gitu, dia bisa lebih bagus. Apakah ada masukan untuk saya?" Nggak apa-apa, kita sebagai orang tua berperan aktif gitu ya ke wali kelas anak-anak supaya apa, kita bekerja sama, saling mengisi, saling menginformasikan biar nggak ada gap nantinya. Mumpung kalau di kelas 1 nih, mumpung masih kelas 1. Kelas 1 itu masih kayak diwajarin sama sekolah juga gitu ya, anaknya yang masih nangis kemudian, bahkan ada yang disuapin sama wali kelasnya gitu, bahkan disuruh tidur karena sakit, ya pusing sedikit, "Udah nggak apa-apa, tidur aja dulu di belakang." Itu masih diperbolehkan, karena masih kelas 1 transisi dari TK ke SD. Tapi kalau udah kelas 2 nanti dia akan kaget kalau tidak kita melakukan pendekatan sama gurunya, sama wali kelasnya, kita cari tahu anak kita, plus minusnya di mana, kasihan. PR-nya dia nanti akan lebih banyak, tidak hanya di akademik, tapi juga mungkin ada yang, cara pergaulannya, atau cara komunikasinya, atau dengan temannya, seperti itu, gitu ya. Kalau di rumah bagus berarti kan masalahnya bukan dari tubuhnya ya, tapi dari, faktor eksternal. Oke, oke, terima kasih. Ini untuk pertanyaannya saya pilih yang berhubungan dengan materi malam hari ini ya, karena untuk baca nanti ada sendiri gitu. Jadi, Mhm. pertanyaannya dialihkan ke hari berikutnya gitu ya, karena lumayan banyak nih. Selanjutnya, apakah boleh di SPL diberi tanda panah penunjuk arah, Miss, penulisannya? Kalau SPL nggak perlu, karena kita langsung presentasi secara konkret, ya. Bapak Ibu pasti kan juga sering menemukan di e-commerce ya, yang pakai tracing tapi kartu. Jadi anaknya nanti tracing pakai spidol, itu boleh digunakan tapi sebagai selingan. Karena kalau di Montessori harusnya konkret, bisa diraba. SPL itu kan muncul, timbul. Jadi bisa diraba, betul-betul bisa diraba. Sementara kalau menggunakan card itu kan datar ya, datar dan hanya menggunakan spidol. Bahkan kalau lagi tracing anak-anak belum tentu bisa pegang spidolnya dengan benar, gitu loh. Makanya kalau di Montessori kan tracingnya itu ya pakai jari aja udah, bukan yang pakai alat tulis, karena belum bisa gitu untuk menggunakan alat tulis di usia saat kita mengenakan SPL, gitu. Tapi kalau misalkan Miss, ada kartu yang dia timbul, boleh nggak? Misalnya gitu ya, kondisinya kita memang nggak ada budget atau sulit nih mendapatkan SPL yang pakai kartu, pakai, wooden, pakai kayu, ya nggak apa-apa, yang penting timbul, atau kita bikin sendiri aja, itu lebih bagus malah ya. Kuncinya si SPL itu kan timbulnya itu, supaya bisa dirasakan oleh, jari-jari anak. Jadi nggak perlu ditambahin ini, nanti malah kedistraksi anaknya antara mau tracing atau belajar angka gitu ya. Ya, setuju. Karena, pengalaman sendiri tuh kalau pakai jari tuh anaknya bisa lebih cepat ingatnya juga dibanding Betul. pakai spidol, gitu ya. Oke, selanjutnya ini dari satu orang tapi pertanyaannya banyak, Miss. Mhm. Bagaimana jika anak sudah punya cara menulis sendiri? Jadi saat dipresentasikan dengan SPL tidak mau mengikuti nih, cara koreksi yang benar gimana? Cara koreksi yang benar, balik lagi kita bisa kenalkan satu huruf aja, supaya dia tidak merasa didikte. Misalnya dari A, ya udah A dulu, ya. Karena misalnya dia ketika, kita ajarin huruf A, lalu kita tracing, anaknya kekeh nih, "Aku maunya seperti ini." Terus kita mau tambahin huruf B, itu bisa berantem. Malah jadinya nggak bener gitu ya, kekeh-kekehan, ibunya kekeh, anaknya kekeh. Makanya kalau mau lebih baik kita betulin deh. Gini ya Bu, untuk tracing sesuai dengan, aturan secara internasional gitu ya, huruf A ya A seperti itu, huruf B, garis dulu baru nanti ada perutnya. Ini perlu kita ajarkan di awal untuk membantu anak-anak. Jadi bukan yang memberatkan anak atau mengatur anak, aduh ribet banget ya Montessori deh. Masa perkara garis doang harus dari atas ke bawah sih gitu. Bukan untuk repotin anak, justru kita membantu mereka. Nanti akan lebih sulit lagi kalau mereka sudah kenal banyak huruf, tapi salah tracing-nya. Tadi yang saya sebutkan kebolak-balik. Bahkan pada saat tracing mencari objek tertentu di soal-soal kebanyakan matematika, mereka akan ngacak.
Kalau di Montessori dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kan ada ya, carilah objek dari sekian banyak objek. Anak yang nggak biasa dengan yaitu tracing pola-pola tertentu, dia pasti akan ngacak. Dan Betul, itu bisa setuju. miss, dan itu bisa miss, bisa Kurang skip, teliti gitu. nggak teliti. Tapi kalau kita sudah biasakan, terutama di bawah usia 6 tahun di SD, jauh lebih matang. Karena dia tahu, oke, bukan tahu secara otak berpikir ya, bukan brain thinking brainnya yang memerintahkan idealnya seperti ini, tidak. Tapi karena kebiasaan, kita kan sedang membentuk kebiasaan anak, gitu. Oke, karena aku biasa dari kiri kanan, pasti dia langsung dari kiri ke kanan. Itu loh, fungsinya kita mengajarkan sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Nanti kalau anaknya udah mahir, udah jago, nulisnya udah hurufnya udah tahu semua, dia mau nulis gaya apa aja terserah dia. Boleh kok itu, gitu ya. Yang penting base-nya dulu nih kita kuatkan. Tapi biasanya sih kalau yang base-nya udah kuat, ya kedepannya nulisnya ya tetap akan seperti itu. Karena dia memang nyaman, gitu ya, nggak yang pasti akan diubah misalnya, enggak. Seperti itu. Setuju sekali. Oke, lalu apakah ada cara tertentu menggunakan metal insert atau anak dibebaskan aja, nggak perlu arah gerakannya berlawanan jarum jam? Nah ini tadi sudah dijawab sebetulnya ya, sudah disinggung. Untuk metal inset desainnya bebas, mau garis atas bawah atau miring atau diagonal gitu ya, diagonal, horizontal gitu itu bebas, tapi pastikan gerakannya selalu dari kiri ke kanan, supaya apa? Untuk melatih anak-anak itu memang menulis alfabet itu dari kiri ke kanan, nggak kebalik dari kanan ke kiri seperti bahasa Arab, beda. Lalu dari atas ke bawah. Kalau kita mau bikin garis lurus berdiri, bukan yang dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, gitu ya. Balik lagi ini bukan mau ngeribetin anak, tapi mau membantu mereka. Nah, termasuk juga arah jam gitu ya, itu juga sama. Kalau bisa ya memang sesuai seperti itu. Kayak huruf O itu kan harusnya berlawanan arah jam ya, jarum jam ya. Tapi ada juga anak yang searah jarum jam. Seperti itu. Iya, nggak ini sih, maksudnya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, cuma kalau bisa kita betulkan, kenapa tidak? Gitu. Oke, lalu cursive letter ini wajib apa enggak nih? Kalau wajib apa manfaatnya? Yang mana, Miss? Cursive letters itu kayak menulis halus tadi ya, Miss? Oh yang di ujung ya? Hmm. Oke, yang di ujung, itu mah biasanya dari sekolah sih ya, Miss Windy ya? Diajarin, betul. Betul. Jadi Keluar. kalau ada di sekolahnya, kalau di sekolah anak saya diajarin huruf bersambung seperti itu, tapi nggak masuk ke penilaian, cuma diajarin doang, boleh. Tapi kalau misalkan di sekolahnya memang nggak perlu, nggak apa-apa. Betul. Mhm. Oke. Selanjutnya sebentar. Ada anak yang disuruh menulis, saat disuruh ulang itu nggak konsisten, ukuran hurufnya itu jadi beda lagi gitu, Miss. Pertama mungkin benar gitu ya, Heeh. terus lagi ulang salah atau beda lagi itu gimana berarti, Miss? Nah, itu dilihat lagi dari usianya. Balik lagi kalau mau dibetulkan kita bantu dengan materialnya. Satu, ya kalau misalnya ibu mau buat si green boards itu lebih bagus gitu. Jadi anak-anak tidak hanya kita ini salah atau ini kegedean, ini kekecilan hurufnya, tapi kita kasih medianya. Gitu. Supaya apa? Contohnya tadi si green boards itu kan sudah ada garisnya. Kita nggak perlu bilang kalau itu kegedean, itu kekecilan karena aparatusnya sendiri sudah ada control of errornya yang memberitahu anak kalau oh oke, oh aku kegedean karena melewati garis si putihnya tadi. Oh oke, aku kekecilan karena masih ada rongga terlalu jauh di antara dua garis itu. Gitu. Miss, tapi kalau green boards-nya nggak ada gimana? Ya udah balik lagi tadi ya, pakai si HVS aja. Kita kita garisin, kasih jarak sesuai usia anak ya. Kalau anaknya di bawah 6 tahun ya agak besar nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya udah 7 tahun, sebisa mungkin tidak terlalu jauh ukurannya dengan garis buku normal yang dia pakai untuk membiasakan dia nulis benar gitu. Nah, kalau ada garis, ya sudah kita contohkan ada garis dan dibiasakan, anak pasti tahu garis ini fungsinya buat apa. Bukan cuma sekedar hiasan aja di buku, tapi untuk membantu kita kalau A itu di dalam garis, kalau B itu perutnya aja di dalam garis gitu misalnya. Ya, dibantu sama medianya, Bu. Dibiasakan. Itulah kenapa ada buku kotak besar, terus ada buku kotak kecil gitu. Betul. Sama buku bergaris ya, ada buku garis 3, ada buku garis 5, itu juga sama dipakai gitu di sekolah-sekolah, yang full day juga ada. Untuk pertama kali masuk kayaknya sekitar 1, 2 bulan, anak-anak nggak langsung nulis di buku tulis, tapi di buku itu. Kalau saya seperti itu pengalamannya ya. Jadi benar-benar dilatih dulu, sambil diobservasi. Kalau ada anak yang butuh bantuan, diinformasikan ke orang tua, biasanya ada pendampingan gitu untuk bantu mereka bisa nulis. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana kalau sorry, selanjutnya ini anak saya hampir 6 tahun, kalau diajak menggunting, melonceng, mewarnai belum mau, Miss. Mmm, Ya itu padahal anaknya mau masuk SD nih, bulan depan gitu. Jadi kalau mewarnai yang kompleks kayak yang kayak masjid itu kan kecil-kecil gitu ya, lebih mhm. detail, dia nggak mau, Miss, katanya. Gimana ya, Miss, ini? Umur 6 Oke, tahun. kalau meronce di umur 6 tahun memang sudah tidak, tertarik ya anaknya rata-rata, karena meronce itu biasanya di umur 3 tahunan, di umur 3 tahunan biasanya untuk meronce, termasuk kegiatan-kegiatan yang memang sederhana atau simpel. Untuk anak 6 tahun mungkin bisa dibantunya itu contoh misalkan meronce, tapi meroncenya yang dia suka. Meronce apa? Dia lagi suka apa nih? Oh misalnya anaknya perempuan sukanya sama kupu-kupu, mungkin kita bisa fasilitasi cari manik-manik yang gambarnya kupu-kupu, atau meroncenya di pola kupu-kupu, gitu ya kalau memang ibu mau coba meronce. Tapi sebetulnya banyak kok kegiatan kreatif lain yang bisa membantu untuk stimulasi tangan dan jari anak selain meronce. Yang tadi meremas, memeras ya, memotong, mengupas buah itu juga bisa loh. Mengupas buah ya, kemudian menyendok, menyendok juga nggak harus beras, tapi mungkin bisa mainan-mainan tertentu sambil mancing ikan gitu ya, tapi pakai kayak jaring-jaring gitu, itu juga bisa ya. Jadi disesuaikan aja sama minat anak-anak. Nggak harus meronce Bu, banyak banget jenisnya. Atau pegging ya, jepitan. Itu juga bisa pakai jepitan baju atau jepitan yang kayu boleh. Atau board game. Board game yang saya sempat posting juga. Board game itu yang ada kayak paku tapi itu pakai kayu. Oh, iya. Heeh, ya. Nanti kita bikin pola di pakai tali atau pakai karet terus ditarik gitu loh. Itu juga bisa menguatkan jari. Nah, biasanya anak 6 tahun tuh tertariknya sama permainan-permainan seperti itu gitu. Atau langsung praktek di kehidupan sehari-hari. Ya tadi cuci motor lah, cuci mobil atau cuci sepeda. Itu biasanya lebih tertarik daripada meronce Oke, gitu. setuju. Nah, tapi kalau ini Miss sudah mampu mewarnai dan Mhm. menulis, tapi kayak kurang ditekan gitu, jadi tipis gitu tulisannya, itu kenapa nih, Miss? Nah, itu juga sama, kita bantu kuatkan di otot, jari sama tangannya. Selain ibu harus lihat juga, taktilnya ya, ibu lihat ada nggak tekstur-tekstur tertentu yang anak ini hindari atau anak ini nggak suka di usia 6 tahunnya. Kalau ada, bantu stimulasi sama Messy Play sama sensory play di area taktilnya itu. Meremas, atau bermain play-doh, bermain pasir, bermain tanah gitu ya, atau tekstur-tekstur tertentu yang memang dia hindari. Tekstur yang lunak, yang cair, yang lembek, yang kasar, yang, kayak granul gitu ya, ataupun yang tekstur-tekstur lainnya. Pakai karpet juga boleh, pakai selimut juga bisa, apapun itu, dilihat lagi. Oke. Selanjutnya ya, apakah untuk anak disleksia, ada cara mengajarkan menulis Mhm. apakah cara mengajarkan menulisnya sama aja atau ada cara khusus, Miss, untuk anak disleksia? Oke, sebenarnya kalau disleksia kan biasanya nulisnya normal-normal aja nggak sih, Bu? Aku nggak tahu juga ya, karena kan baca ya. Tapi biasanya gini, untuk anak-anak disleksia, baik itu membaca terutama gitu ya, ada metode khusus, hanya prinsipnya sebetulnya sama, multisensori. Dan Montessori ini menjawab
menurut saya ya, menjawab semua kebutuhan untuk anak-anak dengan diagnosa-diagnosa tertentu. Salah satunya disleksia. Cara ngajarin anak disleksia itu bisa melibatkan indera perabanya, taktilnya tadi. Bisa dengan puzzle, kalau di klinik tumbuh kembang anak bisa pakai puzzle. Kalau di kelas Montessori pakai SPL. Kemudian misalkan lagi visualnya juga sama, menggunakan gambar-gambar tertentu untuk membantu dia memvisualisasikan. Contoh yang dia tuh sulit banget untuk membedakan huruf B sama D, divisualisasikan dengan gambar pegangan pintu gitu ya, knock door gitu. Ada juga yang seperti itu, dibantu dengan visualisasi. Jadi visualnya terstimulasi juga, ya dibantu juga multisensori. Kemudian dengan auditorinya juga sama. Ada cara-caranya. Di Montessori, jadi kalau di klinik tumbuh kembang anak dan juga dengan psikolog ada cara khusus, hanya saja prinsipnya bisa seperti yang Montessori ajarkan. Karena Montessori itu menyeluruh, tidak hanya huruf doang, tapi tadi ada stimulasi, ada taktilnya juga gitu ya, ada visual, ada sensory play-nya juga. Sama bisa digunakan metodenya. Oke, selanjutnya Miss, untuk anak usia 6 tahun, baca Mhm. tulisnya belum baik, berarti saya lebih fokus ke menulis dulu saja ya Miss, daripada ngajarin baca? Biasanya sih baca tulis itu berbarengan ya, anak Betul. itu munculnya gitu. Kalau misalnya anaknya memang cukup kesulitan untuk, catch up antara menulis dan membaca, oke boleh, sambil distimulasi ya, dikejarnya sambil distimulasi. Tapi kalau misalkan anaknya ternyata mampu, hanya saja butuh dipelankan, bisa sambil berbarengan. Gitu contoh, misalnya ketika ibu mau mengajarkan babi bu bebo, ba, itu kan bisa sambil nulis, tapi pakai sentrey, Mhm. gitu ya. Kita kenalkan cara bacanya ba, lalu anak tracing pakai jarinya di sentrenya ba. Kedua-duanya bisa jalan, gitu. Oke, Oke. selanjutnya, usia berapa anak mulai dikenalkan SPL, Miss? SPL ini kalau dibaca tulis kan, biasanya anak-anak mulai ketertarikannya itu di usia 4 tahun, gitu ya. Tapi si SPL ya, Miss Widuri atau berarti SPL ya? SPL, Tapi, SPL. ketika anaknya ini ternyata, muncul rasa ketertarikannya lebih awal, boleh dikenalkan boleh. Karena SPL juga tidak terlalu besar aparatusnya, sehingga bisa digunakan untuk anak-anak usia 4 tahun atau 3,5 tahun. Hanya saja syarat yang harus kita ingat itu bukan usianya, tapi kemampuan anak udah bisa duduk tenang nggak? Anaknya masih impulsif nggak? Kalau anaknya masih, emosional, masih yang sering ngambek, masih yang nggak bisa duduk tenang, masih yang pengennya bergerak terus, itu belum bisa kita ajarkan dengan aparatus SPL. Kenapa? Bisa dilempar, bisa dipatahin, bisa dipakai Betul, jadi mainan dan sebagainya. Jadi bukan usianya, tapi lebih ke kemampuan anaknya, ya. betul, setuju. Itu saya ngalamin sendiri ke murid-murid ya, Miss. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau meskipun usianya udah 4 tahun, bahkan Mhm. ada yang mau 5 tahun itu, tapi kalau anaknya belum bisa duduk tenang, masih itu tadi emosinya kurang stabil, itu SPL itu udah jadi bahan lempar-lempar, diinjek-injek dan lain-lain. Jadi saya selalu tidak menggunakan aparatus Montessori selama Mhm. anaknya belum istilahnya ternormalisasi ya, Miss, ya. Mhm Gitu. mhm. Karena nanti nggak digunakan semestinya. Iya Oke, betul betul. selanjutnya nih, kalau nggak punya SPL tapi Mhm. tracing-nya pakai movable alphabet boleh nggak, Miss? Beda fungsi sih ya sebetulnya. Lebih baik bikin sendiri, Bu, kalau saya sarankan, Ya memang gini, memang betul si movable alphabet juga dia punya, fungsi supaya anaknya bisa menyentuh dan merasakan lekukannya gitu ya. Tapi kalau bisa sesuai dengan urutannya aja. Dibikin sendiri nggak apa-apa, nanti kan akan dipasangin sebenarnya si SPL sama si movable alphabet itu ukurannya itu harus sama kalau di kelas Montessori ya, harus sama, nanti akan dipasangkan penggunaannya itu bisa dikombinasikan berdua, gitu tahapannya. Nanti sama Miss Widuri deh, ini yang movable alphabet akan kelihatan. Makanya Miss Widuri, wanti-wanti nih ke teman-teman alumni gitu ya, kalau mau beli, LMA atau movable alphabet harus satu store lah paling enggak. Karena apa? Karena biasanya, store A sama store B itu ada sedikit perbedaan ukuran di font-nya itu. Iya, betul, setuju. Oke, selanjutnya anaknya mau masuk TK Montessori pengantar bahasa Inggris. Kalau Mhm. di rumah lebih baik kenalin huruf pakai Inggris apa Indo dulu nih, Miss? Di TK-nya udah belajar baca Oh, di mengenalkan huruf berarti ya? iya kayaknya nih Montessori katanya. Kalau Oke, misalkan dominannya bahasa Inggris, kita bantu dengan bahasa Inggris. Kasihan ya nanti anaknya bingung. betul. Jadi Mhm kalau sesuai pengalaman saya nih, ada murid saya juga seperti ini, sekolahnya internasional, tapi mhm. mamanya pengen anaknya bisa baca bahasa Indonesia. Iya Nah, iya betul. sebetulnya gini, nanti tujuan SD-nya kemana nih gitu. Kalau memang tujuan SD-nya di National Plus atau di Mhm. internasional, pakai apa bahasa Inggris biasanya TK-nya atau di rumah juga diajarin bahasa Inggris mulai dari Iya. huruf, membaca dan seterusnya ya. Tapi kalau oh enggak Miss nanti SD-nya nasional aja lah, swasta nasional gitu, jadi bahasa Indonesia. Oh ya udah kita ajarin bahasa Indonesia. Karena ini kejadian di murid saya, anaknya bingung bahasa. Jadi sebetulnya dia saya lihat itu dominan bahasa Inggris karena memang di TK-nya internasional. Tapi karena mamanya ngotot pengen anaknya bisa baca bahasa Indonesia, jadi dia itu kesulitan belajar membaca bahasa Indonesia dan saat dimasukkan ke kelas saya, dia tuh selalu menyebutkan kosakata pakai bahasa Inggris. Jadi saya Mhm. selalu ngulang, ini flower, bunga gitu. Nah, lama-lama anaknya bisa baca. Sekarang udah bisa baca setelah 3 bulan masuk kelas saya udah bisa baca bahasa Indonesia, tapi anaknya nggak paham apa yang dibaca. Itu PR berat. Jadi dia bisa baca lebih lancar bahkan dari teman yang satunya nih yang baru masuk ya. Tapi dia tuh nggak ngerti apa yang dibaca. Sate aja dia nggak tahu. Kayak dia baca, oh ini tuh mobil contohnya. Dia nggak tahu. Sampai saya bilang ini car. Oh dia baru ngerti kalau yang dibaca mobil itu car gitu. Nah Mhm akhirnya mhm. kayak gitu. Jadi pilih salah satu Bu. Jadi SD-nya nanti pengennya internasional, bantu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau SD-nya pengennya nasional aja, saya sarankan mulai sekarang bahasa Indonesia Ibu ya. Gitu. Kita lanjut ya. Selanjutnya, Miss bisa nggak kalau mengajarkan anak menulis dengan SPL, tapi terkadang juga dibarengi dengan movable alphabet? Boleh ya, Miss, ya? Boleh. Boleh. Boleh Karena juga. kan bisa sebenarnya bisa ini, bisa pakai figurin nantinya gitu kan, bisa. Jadi satu kata ataupun, satu kalimat sederhana gitu kan digabungin bisa. Ya, betul sekali, Miss. Gimana kalau anak usia 5 tahun namun masih memegang pensilnya itu menggenggam seperti anak usia 1,5 tahun, Miss? Kurang stimulasi jarinya. Lalu lihat lagi waktu masih bayi apakah, ini kan berpengaruh juga sama refleks palmarnya gitu ya, waktu masih bayi 10 bulan atau 1 tahun, sudah bagus nggak lepas tangan seperti ini, buka tutup tangannya masih bagus, sudah bagus atau tidak gitu, karena itu akan mempengaruhi juga. Coba diingat-ingat, tapi kalau kayaknya sih bagus ya Miss, di usia 2 tahun dia juga udah bagus, kita tes dengan lempar tangkap bola. Kalau anaknya mampu menangkap bola ketika bolanya datang dengan sigap, berarti bukan di refleksnya, gitu ya, bukan di palmarnya karena udah bagus, masalahnya ada di kekuatan jarinya saja, gitu. Oke, selanjutnya anak lebih suka gambar nih, Miss, daripada menulis di usia 6 tahun. Kira-kira normal nggak, Miss? Kalau 6 tahun sih kalau dibilang normal, ya kurang normal ya. Saya kurang nyaman sih kalau bilang normal sama nggak normal ya. Tapi maksudnya, idealnya usia 6 tahun sudah bisa ataupun mau coba untuk menulis. Karena tadi ya, di usia 5, 6 tahun, di tahapan paling terakhir, stage-nya itu sudah di fonetik gitu ya. Fonetik ini bukan yang satu kalimat, maksimal atau satu kalimat sempurna, tapi paling tidak dia sudah mulai suka menulis kata bermakna, misalkan mama atau aku gitu ya, atau namanya sendiri. Biasanya anak umur 5, 6 tahun kan kayak gitu ya, tulis-tulis atau nenek, terus dia gambar ada neneknya gitu ya, atau dia tulis makanan favoritnya.
Idealnya usia 5-6 tahun sudah mulai tertarik, tapi kalau tidak tertarik perlahan-lahan aja. Perlahan-lahan untuk kita ajak coba menulis sesuatu, contoh namanya dia atau alamat atau nomor handphone. Biasanya tertarik dengan sesuatu yang melekat sama dirinya sendiri, gitu. Atau makanan favoritnya dia. Ibu misalkan cari nih gambar, anaknya suka apa, lalu di bawahnya nanti anak ajak untuk menulis si nama gambar tersebut. Misal es krim atau misalnya lagi sukanya sama bola, ya udah bola gitu ya. Karena kan sukanya mewarnai. Bolanya diwarnain terus di bawahnya kita ajak anak untuk menulis bola. Tuh. Karena kalau dilihat mewarnai itu gerakannya lebih mudah daripada menulis. Kalau mewarnai ya kan diarsir, gerakannya hampir sama, terus berulang seperti itu. Kalau yang melingkar ya melingkar, kalau diarsir ya diarsir. Tapi kalau menulis itu kan ada lurusnya, ada beloknya, ada melengkungnya, pasti lebih susah buat anak. Makanya satu, simulasi jari dan tangannya, kemudian dua, kombinasikan, mewarnai bawahnya ajak nulis gitu, mewarnai bawahnya ajak tracing ya, dengan yang konkret kalau bisa Bu, seperti itu. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir karena Mhm, sudah setengah 9 kurang 4 menit ya. oke. Apakah kemampuan pensil grip anak bisa menurun ya? Karena si adik ini usianya 2 tahun, tapi kemampuannya sudah seperti anak usia 5 tahun pegang pensilnya. Mhm, Penekanannya juga tidak ngambang. Nah, apakah harus tetap distimulasi menjepit, meremas, dan lain-lain gitu, Miss? Karena kan mhm. anaknya sudah oke nih, gitu. Gimana menurut Miss Cici? Kalau untuk kemampuannya tetap distimulasi, tetap kita bantu stimulasi karena pentingnya stimulasi seperti tadi ya, misalkan meremas dan lain sebagainya tidak hanya untuk menulis saja, tapi juga supaya, motorik halusnya itu matang untuk membantu dia nantinya menggapai tahap atau milestone di usia berikutnya. Gitu contoh, misalnya anaknya tadi 2 tahun pegang pensil udah bagus, karena stimulasi udah bagus, udah kuat. Di usia 3 tahun, di usia 4 tahun, atau bahkan di usia 5 tahun, dia akan ketemu dengan aktivitas yang lebih berat, misalnya menarik, mendorong, memanjat, atau bergelantungan. Ada kan kegiatan-kegiatan olahraga yang pastinya akan ditemui sama anak-anak. Kalau pegang pensil dengan bergelantungan atau memanjat itu pasti beda. Kekuatan tangan yang harus dia keluarkan. Ketika kita, stop untuk stimulasi misalnya ya, atau tidak libatkan dia di kegiatan sehari-hari, bukannya menurun tapi tidak berkembang gitu atau bahkan mungkin bisa kaku bisa betul bisa kaku. Saran saya tetap kita aja kita tetap libatkan di practical life di kegiatan kita sehari-hari atau kalau mau distimulasi secara khusus sama ibu boleh juga jadi jangan berhenti tetap aja lanjutkan gitu ya karena fungsinya tadi jari itu nggak cuma sekedar itu nulis atau gerak motorik halus saja tapi nanti misalnya mengancing udah bisa atau belum ya itu kemampuannya sudah lebih sulit lagi untuk mengancing baju masukin kancing ke bolongannya gitu ya. Lanjutkan aja lagi gitu. Ini sama sih Miss, pengalaman murid ya yang kemarin Mhm, tuh, karena dia ikut dari kecil, ikut kelas online saya dari kecil. Jadi mhm, saya tahu, cara pegang pensilnya itu udah oke banget dari usia 2 tahunan bahkan. Nah, oke. mungkin ibunya terlena gitu ya, jadi, udah oke nih, udah bagus, jadi nggak terlalu distimulasi fine motornya. Nah, ternyata sekarang kan anaknya sudah 5 mau ke 6 tahun nih. Saya lihat betul kata Miss Cici, tidak berkembang. Jadi Mhm. malah kalah nih sama anak-anak yang dulu pegang pensilnya belum bener, dan dia suka ngeluh capek lah, terus tulisannya juga kurang bagus, padahal dulu bagus banget untuk usia dia gitu. Jadi tetap distimulasi saya setuju sekali. Oke deh, itu tadi penutup ya, pertanyaan di malam hari ini. Oke, closing statement langsung aja ya dari Miss Cici, silakan Miss. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan juga Miss Widuri yang sudah menemani saya malam hari ini. Besok kita akan lanjut di area Pramembaca yang pastinya akan lanjut lagi ya. Kita akan jeda 1 malam, 2 malam berikutnya dengan Miss Widuri. Jadi tetap semangat nanti untuk akses rekaman bagi yang hanya mengikuti apa setengah jalan ataupun mungkin terkendala jaringan bisa menyimak lagi ya. Materi juga akan kami share di WhatsApp group. Pertanyaan berikutnya jika muncul atau mungkin baru keidean atau baru keingetan oh aku mau nanya apa gitu ya bisa di WhatsApp group karena ada waktu 14 hari untuk masa pendampingan. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya kembalikan ke Miss Widuri. Oke, terima kasih banyak Miss Cici dan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang masih stay sampai setengah 9 ya, masih sekitar 58 orang. Semoga malam hari ini kita mendapatkan manfaat dari apa yang di-share oleh Miss Amin. Cici dan besok kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk gabung kembali dan selamat malam. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.